Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Ibu Nurjana akan membahas mengenai makna sila kedua Pancasila. Anak-anak kelas 4 A yang pintar pasti tahu kan bunyi sila kedua Pancasila itu apa? Ya, benar. Bunyi sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian kalau udah tahu bunyi silanya, pasti tahu dong lambang sila kedua itu apa? Ya, benar. Lambang sila kedua Pancasila adalah rantai. Rantai dalam lambang sila kedua terdiri dari bentuk segi empat dan lingkaran. Segi empat melambangkan laki-laki, sedangkan lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkaitan melambangkan hubungan manusia yang satu dengan yang lainnya yang perlu bersatu dan saling membantu, sehingga menjadi kuat seperti rantai. Nah, artinya kita antara orang yang satu dengan orang yang lain harus saling membantu karena manusia itu pasti membutuhkan bantuan orang lain agar kita bisa menjadi bangsa yang kuat. Makna sila kedua Pancasila, setiap manusia setara dan sejajar, jadi tidak ada yang memiliki derajatnya lebih tinggi ataupun yang memiliki derajatnya lebih rendah karena setiap manusia itu setara dan sejajar. Yang kedua, beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan. Beradab di sini artinya mempunyai budi bahasa yang baik serta berlaku sopan. Yang ketiga, anti penjajahan. Artinya, kita harus bisa menolak terhadap kekerasan atau hal-hal yang dapat merugikan bangsa lain. Yang keempat, mengutamakan kebenaran dan keadilan. Hal ini tentu menjadi hal yang harus kita lakukan ya. Lalu bagaimana ya cara menerapkan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Nah, Ibu memiliki beberapa contoh perilaku yang bisa kita lakukan ketika berada di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Yang pertama, contoh perilaku di lingkungan sekolah. Poin nomor 1, menjunjung tinggi kesopanan dalam pergaulan antar teman di sekolah. Hal ini tentu harus kita lakukan. Ketika kita berteman dengan siapapun, kita harus berlaku sopan. Yang kedua, melaksanakan program sekolah berkaitan dengan usaha kemanusiaan. Jadi, pasti banyak banget program sekolah yang berkaitan dengan usaha kemanusiaan dan kita harus bisa mendukungnya dengan mengikuti program tersebut. Yang ketiga, menegur teman yang mencontek, tidak melaksanakan tugas piket, dan melaporkan teman yang suka membolos. Tentu ya, hal ini harus kita lakukan karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang salah dan harus mendapat teguran. Nomor 4, membantu teman yang sedang mengalami musibah, baik moral maupun material. Contohnya, ketika salah satu teman kita mengalami musibah rumahnya kebakaran, kita bisa membantunya dengan memberikan semangat untuk terus bersekolah, serta bisa membantu sesuai dengan kemampuan kita. Contohnya, memberikan seragam yang masih layak pakai untuk dia gunakan kembali ketika sudah siap sekolah. Yang kelima, tidak merendahkan dan menyakiti perasaan teman. Tentu kita juga akan merasa tidak enak ya apabila orang lain merendahkan kita, maka kita tidak boleh merendahkan dan menyakiti perasaan orang lain. Poin nomor 6, mengembangkan sikap tenggang rasa. Sikap tenggang rasa ini menghormati perasaan orang lain. Lalu, ada contoh perilaku di lingkungan keluarga. Yang pertama, mencintai, menghormati, dan menaati nasihat orang tua. Hal ini tentu kita harus lakukan sebagai anak. Karena apabila kita tidak cinta dengan orang tua kita, lalu siapa yang akan mencintai orang tua kita? Nomor 2, orang yang lebih muda menghormati orang yang lebih tua. Orang yang sebaya saling menghargai dan yang tua menyayangi yang lebih muda. Hal ini tentu harus kita lakukan ya, karena ini merupakan dasar perilaku manusia yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, setiap anggota keluarga melaksanakan hak dan kewajibannya. Jadi, ayah, ibu, kakak, ataupun adik pasti memiliki hak dan kewajiban yang harus dilakukan. Yang keempat, saling membantu antar anggota keluarga.
Hal ini tentu harus bisa kita terapkan juga ya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita melihat salah satu anggota keluarga kita kesulitan atau kesusahan, kita harus bisa membantunya semampu kita. Contohnya ketika ibu sudah capek untuk membersihkan rumah, kita membantunya dengan membantu membersihkan bagian yang lainnya. Yang kelima, tidak saling mencampuri hak orang lain, karena setiap orang memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Lalu, ada contoh perilaku di lingkungan masyarakat. Yang pertama, membantu korban bencana alam, baik moral maupun material. Yang kedua, memberi sedekah kepada fakir miskin. Ini disesuaikan dengan kemampuan kita ya. Yang ketiga, tidak menyakiti orang lain, menyakiti berupa fisik ataupun berupa ucapan. Yang keempat, meminta izin apabila meminjam barang kepada orang lain. Tentu hal ini harus kita lakukan ya, karena apabila kita ingin meminjam barang, terus kita tidak bilang, itu sama dengan apa coba? Nah, hal itu tentu salah kan? Jadi, kalau misalnya kita mau meminjam barang, kita harus meminta izin terlebih dahulu. Selanjutnya, berlaku sopan kepada orang lain. Jadi, kita harus bisa berlaku sopan kepada siapapun. Dan kita, yang terakhir, menaati peraturan yang ada di masyarakat. Contohnya itu, tidak boleh bermain lebih dari waktu maghrib. Nah, itu kan merupakan salah satu aturan, jadi kita harus menaati aturan tersebut. Contoh yang tadi yang bermain di luar ya maksudnya. Nah, kesimpulannya, dengan adanya berbagai contoh penerapan perilaku sila kedua Pancasila di lingkungan sekitar, diharapkan dapat menjadi cerminan dalam bersikap dimanapun kita berada. Kita harus berusaha sesuai dengan kemampuan untuk menerapkan makna pada setiap sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apabila masih kebingungan atau ada yang mau bertanya mengenai penjelasan yang sudah Ibu berikan tentang makna sila kedua Pancasila, bisa menghubungi melalui Japri ya. Nah, setelah menyimak video tersebut, video yang ini, silahkan kerjakan beberapa soal yang akan Ibu berikan. Semangat terus belajarnya anak pintar, kelas 4A.